Terima kasih Pak Kasek merangkap sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para narasumber, ini Ibu Titi Anggreni, kemudian dari Perludem, kemudian dari KPU Kabupaten Mimika, Mas Hari Hiranimus ya, dan juga para peserta semuanya, juga pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, kemudian pimpinan Bawaslu Kabupaten Mimika, dan juga peserta dari pimpinan partai politik maupun ormas, dan juga teman-teman media, dan tentunya peserta yang tidak bisa langsung dari sini, tetapi melalui seputar TV Papua ya, Papua TV ya. Jadi semua saya hormati. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas undangan dari Bawaslu Mimika. Saya sama seperti Bu Titi ya. Saya waktu menjabat memang sudah beberapa kali ke sini tapi transit saja ya. Baru ini kesempatan bisa jalan-jalan di Mimika ya. Mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi ya Bu Titi di lain kesempatan. Ya. Hadirin saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Titi, jadi sudah lengkap sebenarnya. Saya nambahkan apa yang saya kira mungkin bisa menjadi pengayaan dari materi sebelumnya ya. Jadi saya lebih pada mungkin soal evaluasi. Saya mulai dari soal pengaturan pemilihan serentak 2024 ini. Tentu landasan adalah Undang-Undang 10 2016 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 ya. Itu saat pandemi Covid ya, pilkada di 2020. Kemudian Undang-Undang 21 2001 dan diubah dengan Undang-Undang 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Ya. Terus PKPU 2-nya dan tahapan dan PKPU 9 2020 tentang pencalonan yang hari ini mungkin mestinya harus ada banyak revisi ya terkait dengan PKPU tahapan ini, dan sangat ditunggu oleh kawan-kawan di daerah ya, karena untuk bahan sosialisasi kepada masyarakat ya, karena ada banyak hal yang memang beda dengan kondisi pilkada-pilkada sebelumnya. Next, jadi gambaran umum untuk pemilihan kepala daerah di tahun serentak 2024 ini adalah pilkada serentak pertama kali dalam tahun yang sama dengan pemilu ya. Kalau bicara serentak, kita sudah pengalaman beberapa kali sejak 2015, 2017, 18 dan 2020 terakhir. 2020 itu sebenarnya mengulang yang 2000 putaran yang 2015 ya. Jadi sudah 4 kali kita serentak. Tetapi keserentakan yang secara nasional ya, ini ya sekarang ini. Tadi 514 kabupaten kota ditambah 37 provinsi, sangat banyak sekali ya. Kemudian yang kondisi gambaran umum yang kedua adalah saat ini memang beberapa daerah kepala daerah dijabat oleh namanya penjabat ya. Jadi karena sudah AMJ kemudian dijabat oleh namanya penjabat yang ditunjuk oleh Mendagri ya. Saya kira penjabat ini juga harus menjadi bagian dari objek pengawasan Bawaslu untuk netralitas, jangan sampai terjadi abuse of power bagi penjabat di daerah ini ya. Ya. Malah Pak Mendagri sendiri komentar kemarin ya, agak kecewa. Namanya penjabat itu untuk menyelesaikan masa transisi sisa, tapi malah nyalon itu kan ya. Ya ini suruh menjabat tapi malah mau nyalon itu kan. Ya, ini Pak Mendagri sendiri aja gelisah ya kan. Ya, ditugaskan menjadi penjabat itu adalah untuk menyelesaikan masa transisi kekurangan yang belum selesai itu. Jadi ada mindset yang salah dari pejabat. Nah ini juga kondisi ini enggak
berbeda dengan pemilu atau pilkada pada 2020 gitu kan, karena ini cukup banyak yang penjabat ini, baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Tentu yang kondisi berikutnya, kondisi gambaran umumnya adalah kita nggak bisa lepas dari residu pemilu 2024. Ya, tadi Buti sudah banyak sampaikan, ada beberapa yang PSU, ya, putusan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi dari PHPU Pileg 44 putusan, dan ini juga menjadi residu yang berat ya, karena irisan tahapannya kan. Ini Agustus ini kan juga sudah mulai pendaftaran, kalau nggak salah 26 atau berapa ya, pencalonan ya. Kira-kira apakah sudah selesai belum hasil eksekusi dari semua putusan Mahkamah Konstitusi? Tentu tidak hanya residu dari soal proses pemilu, tetapi juga residu sosial politiknya juga masih ya. Jadi mungkin polarisasi meskipun tidak kental misalnya masih ada, itu saya kira yang diantisipasi. Kemudian sebetulnya undang-undang pilkada tidak berubah ya, masih sama yang dilaksanakan untuk pilkada 2020 maupun di 2024, karena nggak ada revisi. Kalau toh ada revisi karena mengakomodir dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tadi maupun MA yang Bu Tuti saya sampaikan tadi, dan itu harus diatur di dalam regulasi teknis tentu PKPU gitu kan. Satu hal mungkin yang membedakan, jadi misalnya siapa partai yang 25 kursi itu kan, 25% untuk yang bisa mengusung itu kan, apakah itu adalah threshold DPR hasil yang kemarin 2019 atau pemilu yang 2024 ini ya. Itu saya kira ketentuannya harus diperjelas di PKPU, karena ketentuan untuk mengusung 20% atau 25 kursi itu beda dengan ketentuan di Undang-Undang 7 di Pilpres. Kalau Pilpres sudah menjelaskan bahwa 20% atau 25 kursi itu dari hasil pemilu sebelumnya, eksplisit menyebut di pasal 100 berapa itu, tapi di Undang-Undang Pilkada hanya menyebut pemilu gitu kan, hasil. Jadi itu bisa multitafsir nanti ya. Nah, itu yang tentunya harus menjadi saya harus mengatakan kepekaan KPU lah. Ya, karena dampaknya ke bawah teman-teman daerah itu, yang itu harus segera direspon itu, hal yang kayak gitu itu ya. Belum lagi nanti persoalan bagaimana tadi kalau sudah dilantik kemudian nyalon jadi calon kepala daerah, mundur atau enggak itu kan, atau belum dilantik itu kan. Kalau belum dilantik mengatakan saya kan belum jadi anggota dewan, ya, jadi tidak perlu mundur gitu, misalnya itu. Nah itu juga harus ada kepastian. Jadi meskipun undang-undang itu tidak berubah, undang pilkada, tetapi ada kondisi karena berbagai putusan MA maupun putusan MK yang harus segera ditindaklanjuti oleh KPU dengan aturan teknis, yaitu PKPU, perubahan dari PKPU 9 2020 itu. Kemudian kondisi yang umum berikutnya adalah pasca pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten kota di Papua ini ya. Saya kira ini juga menjadi hal yang baru ya bagi masyarakat Papua. Kemudian kondisi umum berikutnya adalah tahapan padat beririsan dengan tahapan pemilu. Tadi saya singgung ya. Jadi teman-teman penyelenggara ini kan baru saja, sebagian sudah selesai ya karena hasil putusan MK. Tetapi ada juga yang belum selesai karena putusan MK ya kan. Jadi irisan antara pemilu dengan pilkada sangat irisannya memang bersamaan itu kan. Dan ini juga menjadi salah satu tambahan ya beban bagi penyelenggara pemilu. Next. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ada beberapa catatan saya terkait dengan pilkada sebelumnya, yaitu khususnya yang mendekati ada 2020 ya. Tadi juga sebagian sudah disinggung oleh Bu Tuti.
Bu Titi, ini saya kira ini menjadi perhatian bagi penyelenggara dan masyarakat ya, untuk agar tidak terjadi mengulang di 2024 ini. Tentu belajar mengevaluasi dari pilkada sebelumnya. Ya, pertama saya kira kasus Bovendigul ya. Jadi PSU karena diskualifikasi salah satu paslon terpidana korupsi yang belum 5 tahun masa sidangnya, yaitu Yusuf Yakub itu kan. Yalubo dan Yakub ya Pak itu kan pasangannya. Hari ini saya kira saat ini sudah jelas aturan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dulu waktu itu kenapa ada debatable? Saya ingat antara Bawaslu sama KPU debatable-nya soal menghitung jeda 5 tahun itu. Karena di satu sisi ada putusan MA dan ada surat edaran dari Ketua Muda Mahkamah Agung waktu itu Pak almarhum siapa? Yang dari Jogja itu, lupa ya. Ada surat dari Ketua Muda Pidana di Mahkamah Agung yang PB pembebasan bersyarat itu sudah menjadi bagian dari menghitung waktu itu, kira-kira itu kan. Sehingga tidak ada selisih perbedaan. Jadi di undang-undang akhirnya multitafsir dan sudah diputuskan oleh MK dengan putusan Bovendigul, jadi menjadi satu rujukan. Jadi hitung 5 tahun itu pokoknya ketika sudah tidak ada urusan lagi dengan kementerian yang berurusan dengan itu, yaitu kehakiman ya. Kalau bersyarat itu masih ada urusan itu kan, PB pembebasan bersyarat. Jadi PB itu meskipun dia sudah keluar dari LP tapi masih ada urusan, sehingga dari putusan MK sebelumnya itu belum dihitung itu kira-kira itu. Tapi dari putusan MA itu sudah bisa dihitung, itu multitafsir begitu ya. Tapi dengan putusan Bovendigul saya kira sudah jelas ya. Pokoknya ya kalau sudah tidak ada urusan sama sekali ya, dengan kementerian yang berurusan dengan itu adalah Menteri Hukum dan HAM ya, ya sudah. Jadi ini lebih jelas, kepastian lebih jelas. Nah, ini saya kira tidak hanya di Bovendigul, banyak beberapa kasus ini ya, soal menghitung 5 tahun masa jeda ini. Dan ini mudah-mudahan nggak terulang lagi, karena nanti akan ada potensi sengketa proses di Bawaslu ya, juga nanti ujungnya juga sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah kasus Yalimo, tadi Bu Titi juga singgung, bahkan Yalimo ini PSU-nya 2 kali ya. Jadi diskualifikasi calon Bupati RD Darbi karena terpidana ancaman 5 tahun. Memang bukan korupsi. Waktu itu kecelakaan lalu lintas ya, yang nabrak poluan nggak salah itu. Ya. Itu diancam, memang amar putusan petitumnya tidak ada 1 tahun, tapi ancamannya ada 5 tahun ya. Maka masa jeda 5 tahun diberlakukan ya gitu. Sehingga akhirnya kasus Yalimo ini RB Darbi yang sebagai pemenang diskualifikasi ya. Dan hanya didiskualifikasi salah satu calon. Jadi hanya bupatinya. Wakilnya masih diperkenankan kalau mau nyalon dengan pasangan yang lain, kira-kira itu kan. Ya, itulah. Saya kira beberapa putusan kayak gini harus dijelaskan di PKPU pencalonan ini. Kemudian mudah-mudahan nggak terulang lagi. Jadi ancaman pidana 5 tahun itu tidak hanya terhadap kasus tidak pidana korupsi ya, yang diancam 5 tahun, meskipun putusannya dihukum 1 bulan, meskipun 1 bulan, tapi kalau tindak pidana itu ancaman 5 tahun, harus ada jeda 5 tahun tadi. Yang terakhir tadi yang di Bu Titi singgung soal di DPRD Kota Tarakan, itu ancaman pidananya 5 tahun lebih ya, meskipun dia vonis hanya berapa bulan itu kan. Malah percobaan putusannya kalau salah ya itu. Jadi ini nanti teman-teman KPU dan Bawaslu untuk teliti soal itu. Kemudian yang ketiga kasus Nabire ya. Tadi yang DPT-nya lebih tinggi dari DAK atau jumlah penduduk. Jadi DAK di 2020 Nabire itu 172 190 ya. Kemudian DPT-nya 178 lebih tinggi 190, jadi 103% dari jumlah penduduk. Nggak tahu ini pohon-pohon juga dihitungnya. Dan sebetulnya ada data di KPU itu, memang Nabire ini mudah-mudahan tidak jadi puncak es saja itu kan. Jadi daerah lain tidak, potensi daerah lain mungkin juga bisa terjadi. Jadi
Contohnya begini, sejak pemilu 2014 ya, DP4 pemilu 2014 DP4-nya itu 135.271 ya. Kemudian pemilu 2014 141, memang sudah problem itu kan. Nah, terus di pemilu 2019 DP4-nya 116 sekian, DPT-nya 188, lebih tinggi lagi, ya kan. Kemudian DP4 pemilihan 2020 115, DP4-nya 115. Bisa-bisa DPT-nya 178. Nah, jadi, dan ini kan jadi kalau dibandingkan 2019 kok naik itu loh. Malah turun ya. Ini padahal nggak ada kejadian apa-apa lah kira-kira itu ya. Nah, ini saya kira teman-teman penyelenggara di kabupaten kota ya, proses pemutaran data pemilihnya harus betul-betul valid ya. Jadi kalau coklat ya betul-betul harus dilakukan coklat ya. Jangan coklat pakai noken ya. Harus coklat betul itu kan. Ya. Kemudian kasus Asmat ya. Itu proses pemungutan suara yang dicoblos oleh orang yang tidak berhak, tumpukan surat suara kosong dicoblos ya. Sehingga PSU di Asmat 2020 ya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran. Kasus Waropen, Kerom itu PSU karena proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Jadi itu beberapa catatan untuk pilkada di beberapa kabupaten di Papua di tahun 2020 ya. Next, yang berikutnya adalah kemudian tantangan apa bagi pengawas pemilu ya di daerah Papua ini ya. Saya kira tadi sudah disinggung oleh Bu Titi juga soal wilayah Papua ini adalah daerah yang sebagian terpencil ya, medan yang sulit dijangkau dengan darat ya. Dan ini juga berdampak pada persoalan logistik ya. Kemudian juga pemutaran data pemilih ya. Ya. Saya kira logistik ini memang meskipun otoritas ada di masing-masing KPU kabupaten kota dan provinsi untuk pengadaan dan sebagainya, tetapi biasanya pemenang tender ini numpuk pada beberapa perusahaan percetakan yang punya standar security printing ya ada di luar Papua. Jadi ya di Jawa maupun di Sulawesi dan di Sumatera ya. Dan trennya itu malah yang di Jawa sendiri pun demikian. Jadi contoh misalnya KPU di Jawa Tengah. Padahal di KPU Jawa Tengah itu ada perusahaan percetakan namanya Pura, itu besar. Itu security printing itu kan. Uang luar negeri aja nyatanya di Pura. Tapi terkadang KPU di Jawa Tengah itu pengadaan surat suara tidak di Pura. Malah di Surabaya atau di Sulawesi itu yang menang ya. Jadi itu yang terjadi, dan ini harus diantisipasi oleh teman-teman penyelenggara di Papua soal logistik ya, distribusi logistik ya, mulai dari pengadaan dan distribusinya ya. Kemudian meskipun bahwa surat suara atau logistik pilkada ini memang lebih simpel sebetulnya daripada pileg ya. Kalau pileg terlalu banyak, tetapi dari sisi waktu dan lokasi yang harus menjadi antisipasi dari teman-teman di kabupaten di Papua ini. Kemudian yang berikutnya adalah soal tantangan pemutahiran data pemilih ya. Mudah-mudahan data pemilih pilkada ini akan lebih valid karena baru saja pemilu gitu kan. Sudah dimutakhirkan dengan data pemilih yang berkelanjutan itu berkelanjutan, kemudian mutalih untuk pemilu, kemudian nanti ada mutalih lagi kan untuk pilkada. Kalau kemudian ini nggak valid, ada yang salah di mana itu kan. Jadi sudah melalui sensor berkali-kali itu. Lah kok masih jumlah pemilih lebih besar daripada jumlah penduduk ya aneh ya. Wallahu alam itu. Ya. Itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah di sisi pengawasan ya SDM penyelenggara pemilu.
Tadi Bu Titi juga nyinggung juga sudah soal saya kira soal integritas, netralitas dan profesionalitas. Ya. Saya kira hal yang perlu teman-teman penyelenggara di kabupaten di Papua ini adalah soal, mohon maaf ya, penyelenggara di ad hoc, ya, di distrik harus menjadi betul-betul digembleng soal integritas, netralitasnya dan profesionalitas dalam melakukan pekerjaan. Ya. Jangan sampai teman-teman kabupaten kota sendiri ketika ada sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan salinan C hasil maupun direkap di kecamatan nggak punya. Aneh lah itu kan. Kalau sampai penyelenggara sendiri nggak punya, karena ya persoalan itu biasanya muncul sengketa hasil itu ya dari rekap di tingkat TPS naik ke tingkat rekap di kecamatan. Ya. Penghitungan di TPS yang menghasilkan C hasil, ya, kemudian direkap tarik ke kecamatan atau distrik, itu yang banyak terjadi problem. Ya. Jadi saya kira ya disitulah terjadinya potensi manipulasi, perubahan suara, ya, yang dari awalnya di C hasil itu menang, direkap bisa kalah itu kan. Jadi penting untuk memberikan pemahaman betul kepada jajaran di ad hoc. Saya kira tidak hanya di teman Panwas tapi juga dengan PPK ya. Jadi meskipun mereka itu bekerja ad hoc, pikirannya jangan ad hoc, mindsetnya jangan ad hoc. Maksudnya begini, jadi PPK, jadi Panwascam itu ad hoc. Selama masa kerja itu selama-lamanya 1 tahun kira-kira itu. Kalkulasi. Kalau saya 1 tahun itu mendapatkan uang kehormatan, honor itu ya, misalnya sebulannya itu 2 juta lah kira-kira. Kalau dikalikan 12, 24 juta. Ini ada orang tim ses, tim kampanye atau pasangan calon ya, yang merayu untuk melakukan tindakan yang salah ya, dengan kasih amplop yang tebal misalnya ya. Oh, udah ini lebih besar dari gajimu, nanti pecat-pecat sudah selesai itu kan, ad hoc gitu. Yaitu jadi bekerja ad hoc, pikirannya ad hoc. Pikirannya kalkulasi tadi. Wah, ini saya setahun paling dapat 25 juta. Ini ada amplop 100 juta. Kenapa enggak dipikir gitu kan? Nah, ini yang harus jadi atensi teman-teman ya. Agar penyelenggara ad hoc itu tidak berpikir ad hoc. Pragmatis tadi. Karena apa? Memang namanya penyelenggara itu banyak godaan. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat gitu kan. Baik yang terang-terangan dan sebagainya, itulah di situ godaannya. Jadi namanya penyelenggara itu saya ibaratkan ya sudah tingkatannya sudah tidak lagi manusia, setengah malaikat ya. Setengah malaikat, kalau nggak bisa malaikat ya setengah malaikat ya. Jadi godaan-godaannya harus ya contohnya begini, orang misalnya jadi penyelenggara di ad hoc ya, kebetulan kondisi ekonominya masih down ya, anaknya sakit ya, pas pendaftaran anak sekolah SMA lagi, butuh uang kan itu, wah sementara ekonomi masih down ya, ini ada orang datang menawarkan dan sebagainya ya kan, sebagai seorang manusia ya, ini sebuah kebutuhan yang akan bisa menopang. Tapi saat itulah diuji tidak hanya sekedar sebagai manusia, tapi harus lebih dari manusia. Ya tadi setengah malaikat itu. Itulah yang harus ditanamkan bagi penyelenggara pemilu. Ya. Karena saya kira pemilu bisa luber dan jurdil, ya tidak lain dari eksistensi keberadaan penyelenggara yang betul-betul harus profesional kerjanya. Ya. Dari penyelenggara ya, bahwa pemilu itu bisa lebih terjudil. Ya ibarat pemilu pilkada ini sepak bola, ya penyelenggara ini wasitnya. Jangan wasitnya kemudian mudah disuap,
wasitnya ikut nendang bola, jadi permainan bola juga nggak cantik gitu kan. Wasitnya kena suap yang mestinya handsball, mestinya offside, mestinya penalti ya, malah nggak kena penalti. Mestinya ini nggak pelanggaran dikasih kartu merah ya. Jadi nggak karu-karuan itu kan. Jadi ada di wasit. Nah, wasitnya adalah penyelenggara Bawaslu dan KPU ya. Nah, tentu wasit ini juga harus diawasi oleh publik masyarakat ya. Lewat mekanisme yang sudah diatur di Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada. Jadi kalau ada persoalan diduga pelanggaran kode etik ya tidak segan-segan, jangan segan laporkan ke DKPP. Ya. Kalau ad hoc memang cukup ke atasannya, ya, bisa diselesaikan di tingkat atasannya. Kemudian tantangan berikutnya adalah potensi terjadinya tanda kutip noken ya. Jadi meskipun mimika itu bukan wilayah yang bisa noken ya, tapi potensi terjadi tanda kutip noken itu bisa terjadi gitu kan. Di wilayah-wilayah yang mungkin tadi dijangkau agak jauh dan sebagainya, perbuatan sebagainya. Itu saya kira menjadi tantangan bagi teman-teman pengawas milu. Next, kemudian apa yang harus dilakukan oleh teman-teman pengawas milu dengan kondisi gambaran yang tadi sudah saya sampaikan tadi? Saya kira penting untuk edukasi politik ke publik ya. Saya kira hari ini adalah harus kita apresiasi teman-teman di Bawaslu Mimika, ini bagian dari ikhtiar sosialisasi atas regulasi dalam rangka untuk menekan potensi pelanggaran ya, baik oleh peserta pemilu maupun oleh penyelenggara pemilu ya. Ini edukasi pada publik menjadi penting tentang hak dan kewajiban dalam proses pemilu ini. Kemudian partisipasi ya, jadi membangun kerja sama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat ya. Sekali lagi ini juga bagian dari itu ikhtiar dari teman-teman Bawaslu di Mimika. Dan inovasi ya, membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan. Dan yang terakhir saya kira tidak kalah penting adalah yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu adalah law enforcement, penegakan hukum yang tegas dan adil. Bawaslu ada karena untuk menjaga keadilan pemilu. Jadi kalau salah ya katakan salah, kalau benar katakan benar. Jangan salah kemudian tapi karena ada yang nitip dan sebagainya, kemudian tidak dikatakan salah. Ya. Jadi penting tonggak dalam penyelenggaraan ini adalah penegakan hukum yang tegas, yang objektif, ya, sehingga pilkada ini bisa luber dan jurdil dan akan mewujudkan nanti menghadirkan kepala daerah di masing-masing daerah yang adil dan amanah, yang bisa membawa kemajuan bagi daerahnya di masing-masing wilayah. Sehingga demokrasi ini sebagai sarana, tapi tujuan kita berdemokrasi adalah untuk keadilan, ya, untuk keadilan, ya, dan juga untuk kesejahteraan bagi masyarakatnya. Jadi kalau pilkada belum menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, saya kira itu ada yang salah dan itu yang harus kita perbaiki bersama. Bukan demokrasinya yang salah, tetapi mungkin ya ada hal-hal yang salah yang kita perbaiki. Ya tadi misalnya mengenai politiknya, penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi kalau demokrasi ini masih ada kekurangan, ya ibarat rumah kalau ada kebocoran ya ada tikus dan sebagainya, tikusnya aja yang kita matikan, bocor yang kita tutup. Tapi jangan bangunan demokrasi, rumah ini yang kita hancurkan ya. Karena ini jadi pilihan kita dalam berdemokrasi. Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita berikan aplaus dulu.